Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Arsel. Untuk kali ini kita akan membahas tentang seni budaya, yaitu unsur pemeranan. Sebelumnya, saya berharap kepada para siswa semua dalam keadaan sehat dan dapat mengikuti pembelajaran. Nah, pada kali ini kita telah memasuki akhir pekan. Bagi yang mau berlibur dipersilahkan pada akhir pekan ini, namun bagi yang akan mengikuti pelajaran, semoga diberi kemudahan. Untuk video lebih lanjutnya, mari simak video berikut. Kita langsung saja menuju materi, yaitu B. Unsur pemeranan. Berikut penjelasan unsur-unsur seni peran antara lain sebagai berikut. 1. Lakon. Lakon dalam bahasa Jawa artinya melakukan, melakoni cerita yang dilakukan oleh seorang tokoh, biasanya tokoh atau pameran utama dengan kata-kata atau tanpa kata-kata dalam suatu peran yang dibawakan. Lakon yang ditulis orang lain atau pengarang, di mana seniman teater adalah bahan baku atau sumber ide, gagasan dan pesan moral yang mengilhami untuk berkreativitas seni peran melalui pementasan teater. 2. Unsur penokohan atau peran. Penokohan, peran atau kedudukan tokoh yang disajikan oleh seorang dan atau beberapa pemain merupakan unsur penting dalam seni peran yang bersumber dari lakon, cerita, dan naskah yang ditulis atau tidak ditulis oleh seorang pengarang. Penokohan di dalam seni teater dapat dibagi dalam beberapa kedudukan tokoh atau peran antara lain sebagai berikut. Protagonis ialah tokoh utama. Pelaku utama atau pemain utama disebut dengan tokoh putih. Kedudukan tokoh utama ialah yang menggerakkan cerita sehingga cerita memiliki peristiwa dramatik atau konflik. Antagonis ialah lawan tokoh utama atau penghambat pelaku utama. Hal ini disebut sebagai tokoh hitam. Kedudukan tokoh antagonis merupakan hal yang menghalangi penghambat itikat atau maksud tokoh utama dalam menjalankan tugasnya atau mencapai tujuannya. Deutografi ialah tokoh yang berpihak kepada tokoh utama. Biasanya tokoh ini membantu tokoh utama dalam menjalankan itikadnya. Foil ialah tokoh yang berpihak kepada lawan tokoh utama. Biasanya tokoh ini membantu tokoh antagonis dalam menghambat itikad tokoh utama. Tetragonis ialah tokoh yang tidak memihak kepada salah satu tokoh lain, lebih bersifat netral. Confident ialah tokoh yang menjadi tempat pengutaraan tokoh utama. Raisonneur ialah tokoh yang menjadi corong bicara pengarang kepada penonton. Utility ialah tokoh pembantu, baik dari kelompok hitam atau putih. Tokoh ini dalam dunia pewayangan disebut juga dengan goro-goro. Kadangkala ditempatkan sebagai penghibur, penggembira, atau hanya sebatas pelengkap saja. Nah, setelah melihat video tersebut, kita bahas tentang unsur pemeranan. Pada video yang sudah kita lihat, unsur pemeranan terdiri dari lakon. Lakon, apa itu lakon? Mungkin ada yang tahu? Bisa menuliskan di kolom komentar. Lakon adalah melakukan, mengerjakan sesuatu hal. Nah, pada unsur pemeranan ini yaitu mengerjakan sesuatu cerita yang dilakukan oleh seorang tokoh. Biasanya tokoh itu ditulis oleh seorang atau biasa disebut dengan sutradara. Dengan menyampaikan gagasan, ide untuk berkreasi melalui teater atau lakon merupakan sebuah karangan atau sandiwara yang dibawakan di atas panggung dengan menggunakan gaya percakapan yang langsung.
Nah, itulah yang dinamakan dengan lakon. Berikutnya adalah tokoh atau peran dalam panggung terbagi ada beberapa, ada protagonis, ada antagonis, ada deuterogonis, ada foil, ada tetragonis. Di depan sudah dibahas tentang pengertian dari tokoh atau peran tersebut. Kita akan ulas satu-satu. Nah, protagonis semuanya pernah melihat sebuah film atau pertunjukan, baik di televisi, video, maupun di kampung ataupun di sekolah. Nah, di sini ada yang namanya tokoh utama, peran utama. Nah, peran utama atau juga disebut dengan protagonis. Protagonis ini mengerjakan cerita yang berupa konflik atau masalah. Tokoh ini menggerakkan cerita yang berupa konflik atau masalah. Nah, masalah tersebut kemudian ada yang menghambatnya, ada yang menghalanginya, yang namanya antagonis. Nah, disinilah keseruan yang dimaksud dengan cerita. Nah, bagaimana konflik terjadi dan bagaimana akhirnya dari sebuah konflik, inilah yang membuat para penonton itu bertanya-tanya. Terus kelanjutannya bagaimana? Nah, maka dari itu sutradara harus benar-benar memperhatikan antara tokoh, peran utama, dan peran antagonis ini. Selain ini, juga ada yang namanya deuteragonis, yaitu yang membantu tokoh utama. Tokoh utama biasanya ada tokoh yang membantu untuk menyelesaikan masalahnya atau menggerakkan ceritanya. Nah, ini dibantu juga oleh seorang tokoh. Begitu juga sebaliknya, pihak antagonis atau pihak musuh juga dibantu untuk melaksanakan misinya, yaitu dengan menghambat tokoh yang utama. Nah, tokoh yang membantu ini disebut dengan foil. Tokoh ini berpihak pada lawan utama atau antagonis. Sehingga antara deuterogonis yang memihak tokoh utama dan foil yang memihak tokoh lawan kadang juga berseberangan. Ada masalah dan berupa konflik, namun dengan ide yang sama atau dengan alur yang sama, yaitu dengan tetap konfliknya sama untuk penokohan utama, yaitu sistemnya hanya membantu. Berikutnya juga ada yang netral, tidak memihak yang satu, tidak memihak yang lainnya, yaitu dinamakan dengan tetragonis. Nah, ini netral, tidak berpihak dimanapun. Selain itu juga adanya raisonneur atau tokoh yang corong kepada penonton. Ini untuk penggembira saja, supaya penonton lebih hidup, tergerak untuk seperti ada komunikasi dengan penonton. Berikutnya ada unity atau tokoh pembantu, baik dari tokoh utama maupun dari antagonis. Yang lain-lainnya adalah untuk penggembira dan pembantu saja, agar pemeranan lebih hidup. Nah, itulah tadi dari tokoh atau peran yang pada pelajaran seni budaya kelas 10 SMA, SMK, atau MA. Semoga dapat bermanfaat. Saya akhiri, banyak salah mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.